Perumusan Pancasila merupakan bagian panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan pada penghujung 1944. Bala tentara Dai Nippon Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu akibat kekalahan saat Perang Asia Timur Raya. Menyadari hal itu, pemerintah Jepang mengambil tindakan darurat segera mungkin terhadap wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Pada 1 Maret 1945. Kumakichi Harada, jenderal Jepang yang menghubungkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Junbi Chokasai atau yang dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang disingkat BPUPKI, yang diketuai oleh Dr. KRT Raciman Widyodiningrat yang beranggotakan 67 orang. BUPPKI menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang di Gedung Chousangi di Jalan Penjabon 6 Jakarta yang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan membahas mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Tercatat pada 3 orang tokoh yang memberikan pidatonya, yang bernama Muhammad Yamin Supomo dan Soekarno. Namun pidato Muhammad Yamin di hari pertama dan Supomo di hari ketiga yang belum menjelaskan secara tegas mengenai dasar negara. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno berpidato mengenai dasar negara secara sistematis. Soekarno menjelaskan secara dasar negara yang dinamakan Pancasila. Pidato ini disambut begitu meriah. Guna mematangkan rumusan dasar negara tersebut, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Kemudian dilanjutkan panitia 9. Panitia 9 ini terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno, Tjokroso Joso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945 lahirlah Rumusan Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang pada alinea keempatnya terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara terdiri atas 1, yaitu yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, rumusan Pancasila akhirnya mengalami perubahan, tepatnya 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan ini. Pada sila pertama, Pancasila berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menjadi sebagaimana yang ada sekarang, dan dasar negara yang terdiri dari atas 5 asas, yaitu: pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid inilah Tuhan kekal dan abadi, Tuhan satu. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Then that nation is in danger. Our own Indonesian history shows that clearly, and so indeed does the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. Ketiga, persatuan Indonesia. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia
bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagaimana hari lahir Pancasila. Itulah Pancasila, dasar negara kita yang harus kita junjung sebagai dasar negara kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.